Halo, ketemu lagi sama gua Nino di channel YouTube-nya Don't Blame Your Ears. Hari ini kami syuting di Sinfonia Music School. Tempatnya ya ini cukup terkenal di grup audio Kerehore, Glenn Heru. Terus sebelah gua ada Nanda, ini temen di region Bandung. Selain ditemenin manusia, gua juga ditemenin sama ada item terbaru dari Vidu. Ini A91 Sirius. Tulisannya sih reference class 5-way hybrid in-ear monitors. Jadi dia 5 driver, 4 balance armature, 1 dynamic. Harganya cukup mahal. Itu sekitar 12 jutaan. Packagingnya juga ya dapat gini doang. Terus yang gue impress tuh ininya doang sebetulnya. Serius. Gue cuman impress sama si metal case-nya. Ininya bagus. Ya build quality dari si IM-nya juga ya 12 juta lah ya lu. Kalau lu dapat 12 juta kayak KZZ S3 gitu kan. Enggak deh gitu. KW ya. Apalagi yang KW. Ya ini bodinya metal. Terus cuman gua agak sedikit kecewa tadi ear tipsnya dapat dikit banget ya. Ear tips yang karetnya dapat cuman 4 pasang sama ada foam komplit. Ini si kabel bawaannya kalau nggak salah balance yang 2,5 mm. Terus dia malah ngasih converter ke 3,5. Ya mungkin dia berharap pembeli Vidu A1 Sirius ini udah pakai AK, mungkinnya udah pakai N5 gitu, udah kelas-kelas yang bisa balance. 2 teman gue ini udah nyobain. Hari ini gue nggak akan banyak ngasih impresi. 2 teman gue yang tadi nyobain cukup lama. Dan sebetulnya gue juga kurang impress sama suaranya. Tapi temen gue ini 2 tadi bilang ini enak. Mas Glenn, Iya. Gimana nih? Orang Ambon saya, Mas. Bukan mas-masan. Apa? Om Glenn. Iya, dari build quality pertama-tama sih langsung kerasa bagus. Dari tempatnya tadi pas Fajar bawa, tempatnya boxnya udah keren banget ya. Udah premium banget, itu yang pertama. Terus pas lihat dalamnya dibuka, ini kan metal gitu, keren banget. Yang pertama sih gue belum dengar banyak, baru sebenarnya bentar. Tadi lu bilang gue dengerin banyak, enggak, sebenarnya bentar banget, paling cuman semenit paling. Tapi pertama kali gue denger langsung impress gitu. Biasanya kalau Dengerin lagi. ya nanti gue dengerin lagi. Setupnya Vio X1, firmware-nya yang paling baru 2.0. Kemudian M2M-nya ini silver coated, Jack Spylix. Ada di Sinfonia ya? Untuk M. Iya, ada di Sinfonia. Iya, ada di Sinfonia. SM3 kalau mau ngambil di Sinfonia boleh. Tarlingnya ada di bawah. Iya, benar. Ya. Terus ada pakai topping NX3. Ya, ini setup gua yang sekarang gua lagi suka. Sekarang lagi pakai ini nih. Lagi pakai ini dengan equalizer ya customize sesuai dengan kuping gua gitu. Berarti ini nggak ngambil line out ya? Enggak. Si X1-nya ngambil headphone out. Pakai headphone out. Jadi tadi pakai setup. Ini gimana nih, Om, suaranya? Biasanya kalau gue pakai setup kayak gini terus dengerin beberapa yang high end gitu, kadang-kadang gue nggak suka, entah kadang-kadang biasa bassnya bleber lah, terus tiba-tiba ada yang hanya terlalu tajam nusuk. Nah pas pakai setup ini terus gue dengerin Sirius ini pas banget. Jarang-jarang gue dengerin langsung oh enak gitu. Bassnya pas, nggak bumi banget sampai bleber sampai ke mid gitu. Terus treble-nya juga pas. Kebetulan gue juga memang suka treble, jadi mungkin kalau orang lain mungkin treble-nya sampai segini, gue agak tinggi sedikit, bisa suka gitu. Tapi ini pas gitu menurut gue, nggak terlalu tinggi banget sampai harsh gitu, tapi nggak juga kurang, nggak sampai roll off. Jadi menurut gue pas. Mid-nya juga oke. Mid-nya presentasi vokalnya juga pas menurut gue di posisi yang gue biasanya suka denger gitu. Kalau gue sebenarnya lebih suka V-shape, jadi nggak terlalu suka vokal yang terlalu forward. Gue agak suka lebih mundur sedikit, tapi ini menurut gue pas gitu. Jadi gue suka banget. Terus detailnya udah pasti lah, kalau dengan harga di atas ya. Di atas 9 juta menurut gua sih pasti detail, clarity, resolusi udah pasti bagus banget, dan ini benar memang iya semua dapat di situ. Nanda gimana? Tadi lama lu nyobain lu, paling lama lu nyobain. Setengah menit. Ya kalau gue sih pas pertama tadi tuh ngeliatnya ya bener ya, kelihatan dari kotaknya kan kelihatan mahal lah, barang mahal. Terus pas megang itu kerasa berat sih, itu berat, dan Ini agak berat ya? berat dan kerasa lah metal gitu ya, barang mahal lah bener. Nah cuman yang pertama itu pas nyoba gue masukin kan pakai ear tips bawaan ya,
itu langsung kerasa sangat nggak nyaman gitu lah. Gua ganti ke eartips gua pakai spin fit. Tapi pas gua mau ganti itu yang gua ini sih yang gua lihat ya. Ini kan nggak ada ini ujungnya agak penahan gitu dan ini kan logam gitu loh. Jadi dia licin. Jadi pertama tadi gua mau nyoba pakai ortofon sih, tapi pakai ortofon dia licin banget. Kayak kalau gua masukin kuping cabut pasti ketinggalan tuh ini eartips. Langsung jatuh. Jadi gua ganti pakai apa sih? Pakai spin fit jadinya. Pakai spin fit. Setelah dicoba pakai spin fit, gue lumayan impress sih. Dengan suaranya. Kalau menurut gue, pertama mungkin gue kasih tahu mungkin preferensi gue ya. Kalau gue tadi ngedengernya pakai setup gue DX50 mod sama Vio Andes. Gue ya coba pakai headphone out dari DX50 mod sama coba pakai di fit ke Vio Andes terus baru masuk ke ininya videonya. Lagu-lagu yang gue dengerin itu kebanyakan vokal, female vokal, ada male vokal juga, ada jazz juga. Jadi mungkin agak dan preferensi gue mungkin agak beda sedikit dengan Kak Glenn. Kalau Kak Glenn kan pengen yang detail ya kayak gitu. Kalau gue lebih ke vokal harus enak gitu, vokal terus soundstage juga. Dan pas gue denger sih sebenarnya pas gitu denger pertama itu langsung emang kerasa sih langsung suara mahal lah gitu. Nggak malu-maluin lah untuk di barang high end gitu. Nah, kedengaran suara mahal. Yang pertama itu dia yang paling kerasa itu dia enaknya itu dia megah gitu. Megah, soundstage-nya luas, imaging-nya bagus. Tapi yang agak ya yang kerasa langsung oke-nya itu sih itu. Tapi dia kurang oke-nya itu high-nya sih masih agak ini sih. Ya agak di mid ke high itu higher mid lah itu agak-agak nusuk sih dikit dan bassnya juga kalau kan ini katanya sih BA Dynamic ya, bassnya itu menurut gue kurang greget lah gitu. Nah, untuk bassnya berarti dia kemungkinan bassnya berarti dari dinamiknya ya, tapi kurang oke menurut gue bassnya. Masih lebih bagus bass SD2 yang notabene BA doang gitu ya. Tapi kalau dibandingin FLC, gue lebih suka koherensinya FLC. Nggak tahu kenapa. Kalau gue lebih suka ini ya. lebih Cuman dibandingin Oriolus yang harganya selisih 6 juta, lebih enak ini, serius. Oriolus 18 ya. Dari desain gitu-gitu gue jujur lebih suka Oriolus. Jadi tadi Nanda suka ya suaranya ya? Suka sih, tapi gue ya secara suaranya suka, tapi nggak akan beli lah, nggak akan beli kalau ngeliatin. Maksudnya enaknya itu nggak. Kalau punya duit beli. Kayaknya nggak juga, kayak lebih oke, lebih prefer yang lain lah daripada ini di harga segini gitu. Taruhlah dia di harga yang sama gitu ya. Taruhlah di harga, gue masih tetap prefer itu. Secara preferensi juga sih emang. Tapi kalau menurut gue mungkin kalau dia anggap kalau menurut gue ya dia mungkin enaknya itu di harga sekitar 5 ke 8 lah gitu. 12 ya, terlalu mahal ya berarti. 12 itu kayak berarti ya udah seharga 846 gitu ya. Kalau menurut gue ya masih belum ke sana. Menurut Om Glenn 12? Gue sih agak berbeda ya. Karena mungkin gue tadi dibilang toleransi sama high-nya gue. Tadi kan Nanda bilang dia high-nya terlalu nusuk. Menurut gue sih pas. Mungkin karena toleransi high gue lebih tinggi dari dia gitu. Nah menurut gue lebih worth it kalau malah menurut gue 12 masih bisa gitu. Untuk kualitas segini dan tuning suara seperti ini buat gue pribadi ya namanya preferensi pribadi ya. Gue sih masih oke gitu. 12 sih masih oke. Ya, tadi gue nyobain. Ya jadi dari 3 orang yang ada di frame ini yang punya toleransi terhadap high paling tinggi, paling rendah toleransinya adalah gue. Paling nggak toleran sama high itu gue, serius. Gue suka suara analog gitu ya. Jadi tadi gue cobain pakai i5. Ya ini DAP yang gue impresnya setengah mati gitu ya, suaranya oke banget. Tadi gue coba pakai lagunya Fleetwood Mac yang Gypsy, terus Dreams, terus gue coba beberapa jazz audiophile recording. Dipakai audiophile recording jazz enak. Gue dapat detail lagu-lagu jazz yang emang lu butuh itu gitu loh. Cuman begitu gue coba pakai Fleetwood Mac yang rock, berapa orang ya mereka 5 apa 6 gitu. Vokalnya cewek. Sama tadi kayak Nanda ada pick di upper mid yang gue ngerasa loh kok ini gini banget sih. Maksudnya
gue berharap suara yang lebih smooth gitu loh di upper mid, tapi ini agak jahat. Tapi mungkin juga karena karakter I5 yang forward. Ini kan forward banget karakternya dibandingin sama DX50 atau sama X5 first gen gitu. I5 lebih forward, cuman ya tadi Nanda cobain pakai DX50 aja ngerasa upper mid-nya agak nusuk. Gue pakai I5 ya berarti build quality gue impress. Casingnya gue impress banget. Serius. Ini keren loh. Ini keren. Berat. Ini keren banget. Tapi Dalamnya bludru lagi kan. dalamnya ada kayak bludru apa busa gitu. Cuman Keren lah pokoknya. nah, cuman kalau dari suara sih gue kurang pas mungkin ya sama gue pribadi. Sama ini. Kenapa dia harus 2,5 balance gitu loh. Dia nggak standarnya aja 3,5 dan detachable, bisa diganti ke 2,5. Tapi ya ini nggak tahu detachable atau enggak, ntar bisa dicoba mungkin ya. Ya 2,5 ya membatasi orang yang nggak punya player dengan balance 2,5 mm gitu loh. Mending dia sekalian ngasih 2 kabel. Mending ngasih 2 kabel. Ini kan kayak I5 aja dia nggak punya balance 2,5 gitu loh. Gue jujur aja, kalau gue beli Vidu lu nyuruh gue beli AK gitu loh. Ya kan? Harus pasangannya gitu. Iya gitu, yang punya balance gitu. Oh ini. Oh iya, buat gue worth it apa enggak? Enggak sih. Serius, 12 juta enggak. 5 nyampe 8 oke. 12 enggak. Serius, 12 mending 846. Gue mending bikin custom in-ear-nya JH atau custom in-ear-nya Ultimate Ears. Atau 12, bahkan 10 juta gue mending ngambil SD4. Serius. Gue jatuh cinta sama in-ear stage diver jadi. Gue mending ngambil SD4, harganya cuma 10 juta, selisihnya 2 juta. Mau nambah apa tadi, Dan? Itu ini aksesoris tadi. Aksesorisnya Yang pick gitar gitu. Menurut gua dia banyak aksesoris yang nggak tahu buat apa. Nggak tahu buat apa tapi ada aksesoris bentuknya kayak pick gitar. Ada Vidu gitu. Ada pick gitar gitu, tapi aksesoris yang penting gitu untuk audio misalkan semacam ear tips gitu justru kurang banget gitu. Cuma dapat 4 pasang sama komplit. Tapi aksesoris yang nggak ada urusannya gitu. malah banyak. Udah. Segitu aja kali ya? Atau Om Glenn ada yang mau ditambahin lagi? Iya. Apa ya? Ya kan ya referensi orang tiap beda-beda ya. Kalau kayak tadi gue bilang, gue sih oke-oke aja dengan harga segitu gitu. Mungkin pangsa pasarnya dia ke orang yang digital mungkin yang lebih yang agak-agak sedikit suka digital, yang orang-orang yang suka bunyi-bunyi agak sekarang gitu. Kalau yang analog sih mungkin memang nggak terlalu cocok sih, tapi ya kalau yang suka digital yang bunyi-bunyi detail gitu, kayaknya mungkin dia segmennya ke sana. Monitoring Buat apa? Enggak, jahat banget suaranya kalau buat gitar listrik, serius. Jahat banget, iya. Sakit Dapat ping. Oh iya, satu lagi nilai minus dari gua sebetulnya. Positioning bagus. Warna suaranya pas gitu ya. Tiap instrumen warna suaranya pas. Cuman gua ngerasa layeringnya agak sedikit mepet-mepet ya. Layering depan belakangnya itu tumpukan tak gitu. Si layering kiri kanannya bagus. Layering instrumen dari depan ke belakang tuh agak padat-padat gitu loh, kayak ayolah lu di harga segitu masih bisa mundur lagi sedikit. Agak jauhin. Itu sih nilai minusnya dari gua, tapi ya kalau lu suka suara yang tadi kata Om Glenn, mungkin ini worth it buat lu beli. Segitu aja kali ya. Video review singkat Vidu A91 Sirius. Gua Nino dari Don't Blame Your Ears. Glenn dari Sinfonia Music Shop. Gue Nanda dari BAC. Suka videonya silakan di like. Kalau ngerasa butuh info dari channel kami silakan subscribe. Oke, terima kasih.